Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. H.J. Novi Darmayanti, S.E. M.Sa.K. dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan nama kelompok kami. 1. Anissa Nur Safitri. 2204101. 2. Anang Rizky. 2204103. 3. Mawar Umu Salamah. 2204129. 4. Zuli Safitri. 2204140. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan tentang bukti audit dan tes transaksi. Bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Menurut Mulyadi, bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan serta konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atau laporan keuangan audit. Prosedur untuk memperoleh bukti audit. Seperti yang disyaratkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam SIA 315 dan SA 330, bukti audit untuk menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor dapat diperoleh dengan melaksanakan prosedur penilaian risiko. Prosedur audit lanjutan yang terdiri atas pengujian pengendalian, ketika disyaratkan oleh SA atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut, dan prosedur substantif, termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Sifat bukti audit, audit evidence. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Bukti yang mendukung laporan keuangan meliputi jurnal, buku besar, buku pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan serta catatan lembaran kerja, worksheet, dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya. Bukti audit penguat meliputi informasi tertulis dan elektronik, seperti cek, catatan elektronik fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui, informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Tipe bukti audit. Menurut Konrad, 2002-114-115. 1. Physical evidence. 2. Evidence obtained through confirmation. 3. Documentary evidence. 4. Mathematical evidence. 5. Analytical evidence. 6. Hearsay evidence. Tipe bukti audit. Menurut Konrad, 2002-114-115. Physical evidence. Terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contoh bukti-bukti fisik yang diperoleh dari stok opname, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventarisasi tetap. Evidence obtained through confirmation. Bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian, langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contoh jawaban konfirmasi piutang. Utang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan Biro Administrasi Efek dan konfirmasi penasihat hukum klien. Documentary evidence. Bukti yang terdiri atas catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Bukti ini berkaitan dengan asersi manajemen mengenai kompleteness dan eksistensi berkaitan dengan audit trail yang memungkinkan auditor untuk melakukan vouching atas transaksi dan kejadian dari dokumen ke buku besar dan sebaliknya. Contoh faktur pembelian, kopi faktur penjualan, general ledger. Tipe bukti audit. Menurut Konrad, 2002-114-115. Mathematical evidence. Perhitungan kembali, misalnya voting, cross-voting dan extension dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba gerugi penarikan aktiva tetap, PPh dan accruals, dan rekonsiliasi, pemeriksaan rekonsiliasi bank, rekonsiliasi saldo piutang usaha dan hutang menurut buku besar dan sub-buku besar, rekonsiliasi intercompany account. Analytical evidence. Bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Penelaahan ini dilakukan pada saat membuat perencanaan audit, sebelum melaksanakan substantive test dan pada akhir pekerjaan lapangan, audit fieldwork. Hearsay evidence.
merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan klien atas diajukan auditor. Compliance test dan substantive test. Tes ketaatan, compliance test, atau test of recorded transactions adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah, rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Yang dilakukan dalam melaksanakan compliance test. 1. Kelengkapan bukti pendukung, supporting documents. 2. Kebenaran perhitungan matematis, voting, cross-voting, extension. 3. Otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. 4. Kebenaran nomor perkiraan yang didebit di kredit. 5. Kebenaran posting ke buku besar dan sub-buku besar. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test. 1. Inventarisasi aset tetap. 2. Observasi atas stok opname. 3. Konfirmasi piutang, utang dan bank. 4. Subsequent collection dan subsequent payment. 5. Kas opname. 6. Pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain. Sampling yang sering digunakan. 1. Random judgment sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment akuntan publik. 2. Block sampling. Auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember. 3. Statistical sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit namun sampel yang terpilih representatif, lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang besar dan 2024-11 mempunyai internal control yang baik. Sekian terima kasih presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan